Tes. Tes. Gimana Mas suaranya Mas? Masuk Mas, masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kami ucapkan kepada para pendengar dan pemirsa kajian rutin STDI Imam Syafi'i Jember, baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun yang bergabung melalui channel Facebook
dan YouTube Konsultasi Islam maupun yang bergabung melalui channel Facebook, Instagram Ustadz kita Dr. Ali Musri Semjan Putra. Bagaimana kabar antum semua? Semoga antum dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin SD Imam Syafi'i Jember bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala edisi 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 2020. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang agung, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat ini tersampaikan kepada pengikut beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, serta pengikutnya mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita pada malam hari ini guru kita Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan waktu untuk bergabung secara virtual pada malam hari ini untuk memberikan nasihat sekaligus kajian ya, dengan pembahasan siapa itu ahli sunnah. Seperti biasa sebelum kajian kita mulai, saya akan membacakan tata tertib via Zoom. Yang pertama, peserta dilarang membuka audio maupun audio saat kajian berlangsung kecuali ketika saat sesi tanya jawab nanti kami persilahkan boleh membuka audio maupun audio. Bagi ikhwan dan khusus bagi akhwat hanya diperbolehkan untuk membuka audio saat melontarkan pertanyaan nanti. Para pendengar dan pemirsa kajian rutin SD Imam Syafi'i Jember, insya Allah 30 menit ke depan kita akan mendengarkan dan menyaksikan nasihat sekaligus kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuron ma'juro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidin laumidin. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah di antara berbagai paham dan aliran. Pembahasan kita masih seputar tentang berbagai penamaan terhadap mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam Ahlussunnah ada disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pembahasan kemarin kita di antara istilah dalam penyebutan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan mazhab as-salafiyah atau disebut dengan as-salafi, nisbah kepada tersebut as-salafiyah atau salafiyun atau salafi. Jadi nisbah ini banyak orang-orang upaya mengaburkan pengertian masalah ini, maka perlu kita jelaskan. Seakan-akan mereka memahami bahwa as-salafiyah atau salafiyun itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlussunnah berbeda dengan pengertian salafiyah atau as-salafi atau as-salafiyun. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa pengertian as-salaf dan telah kita jelaskan secara etimologi dan terminologinya. Kemudian kita akan lihat ungkapan-ungkapan para ulama, siapa mereka yang disebut salaf itu atau salafus saleh. Sebelumnya kita telah jelaskan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk ungkapan para ulama ya. Di antara yang terakhir kita bahas tentang hadis, yaitu hadis sabda Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana dalam hadis tersebut ya Rasulullah SAW menegaskan sebaik-baik kurun adalah masa yang hidup di masa itu Rasulullah SAW, yaitu generasi yang beriman dengan Rasulullah SAW. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya, bukan berarti setiap orang yang hidup bersama Rasulullah SAW di masa dengan dia, bukan. Tapi kaitan yang terutama adalah orang yang hidup semasa dengan beliau dan beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan beriman, itu para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah at-tabi'un, yaitu para murid sahabat, orang-orang berjumpa dengan sahabat dan mempelajari agama ini, memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian juga dari kalangan para atba' tabi'in, yaitu pengikut para
tabi'in, murid-murid dari at-tabi'in, mereka yang telah berjalan memegang teguh pemahaman agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan para atba' tabi'in. Nah, ini hadis-hadis menunjukkan tentang generasi yang harus dipanuti oleh umat ini, yaitu yang digunakan dalam istilah para ulama salaf dengan disebut dengan as-salafiyah atau as-salafiyun atau as-salafi. Baik, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa pandangan yang mengatakan salaf itu adalah, ulama salaf itu adalah kurun yang tiga tadi, sahabat, para tabi'in dan para atba' tabi'in. Hal ini yang dipegang oleh kebanyakan dari para ulama seperti Imam Syaukani, Imam Safarini, ya, dan demikian pula yang condong pemilihan Syaikhul Islam Taimiyah kepadanya, beliau menyebutkan wasalaful ummah khairul quruniha, ya, pendahulu umat ini adalah kurun yang terbaik, generasi terbaik, ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kadzalika qala Majishun wa Ahmad Muhammad wa ghairi imam minas salaf. Jadi beliau menjelaskan bahwa demikian pandangan para ulama-ulama, di antara Ibnu Majishun karangan ulama Malikiyah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain kedua dari para ulama salaf. Itu pengertian daripada pemahaman salaf. Jadi salaf itu kalimat dari generasi termulia di kalangan umat ini, ya, termulia yang Rasulullah SAW memotivasi kita untuk mentoladani mereka dalam menjalankan agama ini, baik yang berkaitan dengan akidah, maka disebutlah aqidatus salaf, atau yang sebagaimana dalam ditulis oleh seorang ulama As-San'ani, menulis aqidatus salaf wa ashabul hadis, dan juga nukilan-nukilan para ulama dalam menulis kitab-kitab akidah yang tulis dalam pembahasan akidah, ya, untuk menjelaskan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, diistilahkan dengan aqidatus salaf. Nah, sehingga Ibnu Rajab juga menulis kitab Fadlus Salaf ala Ilmil Khalaf, ya. Beliau memiliki menjelaskan di sana tentang siapa mereka salaf, ya. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab dengan Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas ulama setelah mereka, itu ulama yang setelah ulama salaf disebut ulama khalaf, ya. Dan kemudian Ibnu Rajab juga menjelaskan as-salaf al-muqtada bihim ila asri Imam Ahmad. Jadi di mana Ibnu Rajab juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa salaf itu rentangan masanya itu dari masa para sahabat terus ke masa Imam Ahmad. Ya, ini pendapat kebanyakan para ulama, ya, seperti di sini tadi disebutkan yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, mengatakan wa fi zamanina yata'ayyana kitabatul kalam salaf al-muqtada bihim. Di masa kita ini, di masa Ibnu Rajab maksudnya, ya, yata'ayyan kitabah, ya, mestilah kita memiliki kepedulian, perhatian yang besar untuk menulis ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan para ulama salaf, maksudnya ilmu mereka al-muqtada bihim, yang mereka tuh menjadi panutan kita, ya, mereka yang jadi panutan, ya, ila zaman Syafi'i. Jadi zaman mereka salaf maksudnya sampai pada zaman Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, Nurahuyah, wa Abu Ubaid, ya, kemudian waliyakul insan ala hadhir mimma hadatha ba'dahum. Ini perkataan dari Ibnu Rajab. Jadi disebutkan oleh dia berapa contoh, yaitu dari kalam perkataan salaf yang harus kita jadikan pedoman, tauladan dalam beragama ini, sampai pada zaman Syafi'i kata beliau yang wafat pada tahun 204 Hijriah, kemudian Ahmad 241 Hijriah wafatnya, kemudian Ishaq bin Rahuyah yang wafat 238 Hijriah, dan Abu Ubaid kemudian wafat pada 224 Hijriah. Ini dia ulama-ulama salaf yang dianggap masanya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian waliyakun insan ala hadzir mimma hadatha ba'dahum. Hendaklah seorang berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru setelah mereka. Fa in hadatha ba'dahum hawadithun katsirah. Karena setelah mereka banyak muncul berbagai pendapat-pendapat, kejadian-kejadian, maksud di sini adalah pendapat-pendapat yang menyelisih pandangan mereka. Sebetulnya pendapat itu telah didahului oleh Imam Al-Jurri, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat 795 Hijriah. Sebetulnya Imam Al-Jurri telah menegaskan pendapat yang sama dalam kitab beliau Al-Syari'ah. Imam Al-Jurri ini wafat pada tahun 360 Hijriah, yaitu semasa, ya, hampir semasa dengan Imam Abil Hasan Asy'ari. Jadi Imam Abil Hasan Asy'ari wafat 324 Hijriah dan lahir 260 Hijriah. Baik, kita jelaskan di sini bahwa Imam Al-Jurri juga menjelaskan, ya, dalam kitabnya Asy-Syari'ah, siapa mereka salaf itu. Beliau menjelaskan
bahwa berpendapat juga bahwa masa istilah salaf, yang disebut ulama salaf itu masanya sampai pada masa Imam Ahmad dan sahabat-sahabat Imam Ahmad yang semasa dengan Imam Ahmad. Beliau berkata Imam Ajuri, alamatu man aradallahu azza wa jalla bihi khairan. Ya, ciri-ciri orang yang Allah inginkan dia kebaikan, suluka, jadi di sini suluku hadza tariq, menempuh jalan ini. Apa jalan yang beliau jelaskan? Kitabullah, yaitu suluh hadza tariq, yaitu kitabillahi. Ya, jalan yang beliau maksud itu adalah kitab Allah, sunani Rasulullah SAW, sunnah yaitu hadis-hadis Nabi SAW, wa sunani ashabihi, kemudian sunnah para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya rahmatul alaihim, maksudnya tabi'in, wa ma kana alaihi aimatul muslimin, dan apa yang menjadi pegangan para ulama kaum muslimin fi kulli baladin, di setiap daerah, di setiap tempat, ila akhir. Nah, sampai pada akhir makana anil ulama, ya sampai akhir masa para ulama, misru al-Auza'i, Imam Auza'i yang wafat pada 157 Hijriah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri yang wafat 161 Hijriah, Malik bin Anas, Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, ya, yang wafat 179 Hijriah, wa Syafi'i yang tadi sudah disebutkan tanggal wafatnya 204 Hijriah, wa Imam Ahmad yang wafat 241 Hijriah, wa Qasim bin Salam adalah Abu Ubaid yang tadi wafat 224 Hijriah, wa man kana ala tariqihim, dan orang berjalan di atas mereka, wa mujanabatu kulli madhhabin la yadhabu ilaihi haula'il ulama, ya, dan menjauhi setiap jalan, ya, yang tidak menempuh jalan para ulama-ulama tersebut. Nah, ini yang disebut dengan manhajus salaf, ya, oleh para ulama salaf atau ulama-ulama yang menjelaskan tentang siapa itu salafus soleh. Kemudian dari berbagai para ulama kontemporer seperti Muhammad Al-Julaini juga beliau menyebutkan hasman lil mauqif ara anna la natakhatta qurun thalatha al-ula li hijrah. Beliau menyebutkan yang pasti untuk memberi pendirian dalam masalah ini, saya berpendapat tidak melewati 3 masa yang emas dari generasi umat ini, yaitu sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in. Wa nadai anna hunaka ara' salafiyah mahma balagha bina husnul dhann bil mutaqaddimin. Ya. Dan kita mengakui bahwa di sana ada pendapat salafiyah, bagaimanapun sampai dengan kita para berbaik sangka kepada orang-orang ulama yang terdahulu. Khasatan anna turathana al-islami qatara lihazatin anifah ibtida'an min qarn al-hijri wa abatat bil ahwa. Jadi beliau menyebutkan bahwa yang dijamin keaslian, kemurnian Islam itu adalah 3 masa tersebut. Adapun masa-masa setelah itu, kata beliau, banyak sekali pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang mulai rancu dalam memahami agama ini. Kemudian juga diikuti oleh seorang peneliti Dr. Mahmud Khafaji, fa inni ara man mahadis salaf bis sahabat tabi'in. Beliau saya pendapat melihat bahwa orang yang membatasi maksud dengan ulama salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, itu adalah pendapat yang lebih kuat. Huwal amjal lis-shawab, itu lebih tepat, ya. Kemudian itu diantara yang disebut dengan salafiyah, yang disebut dengan as-salafiyah atau as-salafiyun atau salafi. Ya, salafi orang menisbahkan, tapi kalau as-salafiyah maksudnya adalah para sahabat. As-salafiyun, ya, itu maksudnya orang yang mengikuti para ulama salaf. Jadi orang yang menisbahkan diri kepada mereka selama tidak menganggap dirinya itu tidak membawa kepada hal tazkiyatun nafs, merasa bebas dari kesalahan, selama dia berupaya untuk sampai kepada pemahaman salaf, itu adalah sah-sah saja dia menisbahkan diri kepada mereka. Tetapi bukan berarti setiap orang yang menisbahkan itu dia sudah mutlak benar semua pendapatnya. Ya, banyak juga orang sekarang mengaku-ngaku, tapi bukan berarti apakah benar dia menisbahkan dirinya secara benar dan tepat dalam pengamalan dan pemahamannya kepada manhajus salaf atau tidak. Jadi persoalannya adalah bukan sekedar menyebut diri dengan diri salafi, selama kalau tidak benar-benar mendalami ilmu salaf, maka penisbahan diri kepada ulama salaf itu hanyalah sia-sia saja kalau dia tidak benar-benar berakidah dan memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in. Baik. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa ulama salaf itu adalah
orang-orang ulama yang hidup sebelum tahun abad ke-5 Hijriah. Ya, itu abad ke-500 tahun sebelum Hijriah, ya. 500 tahun 500 Hijriah. Sebelum tahun 500 dianggap oleh mereka salaf. Ini pendapat dari Al-Baijuri. Dia berkata, as-salaf hum man kanu qabla 500. Kata dia, as-salaf itu adalah orang-orang yang hidup sebelum tahun 500-an. Ya, wakilah, dan dia katakan ada pendapat mengatakan kurun salasa, yaitu 3 generasi emas, yaitu sahabat wa tabi'un, ya, wa atba' tabi'in. Nah, kemudian Mahmud Khafaji mengomentari, jika kita bertanya sebab pendapat ini yang dia katakan adalah ulama yang hidup 500 sebelum abad 500 Hijriah, apa dalilnya? Mereka tidak punya landasan sama sekali. Ya, liman wa idza sa'alna an sabab limada in sahaba mafhum lafzul salaf liyashmal man asha fi awal atau qabla qarn al-5 Hijri duna ghairihi. Jika ditanya tentang sebab kenapa harus sampai karena apa pemahaman salaf itu harus mencakup yaitu masa sebelum 500 Hijriah bukan lainnya, dzalika malam ajidillahu ijabatan. Kata beliau, saya tidak menemukan jawaban. Mereka mendapat hal demikian yang membatasi, yang mengatakan ulama salaf itu adalah yang hidup sampai tahun 500 Hijriah. Itu maksud yang ulama-ulama yang dari masa sahabat sampai tahun 500 Hijriah. Alasannya setelah ditelaah, sebab Baijuri berkata demikian adalah keinginan dia ingin menjadikan ulama-ulama Asy'ariyah termasuk dalam ulama salaf, dalam pengertian salaf. Ya, idh la yumkin ikhaluhum fi mafhum salaf zamaniyan illa ala ra'yi hadha. Tidak mungkin bisa masuk ulama-ulama Asy'ariyah ke dalam pemahaman salaf kecuali dengan mengatakan yaitu pendapat seperti ini, ya. Karena semua ulama-ulama Asy'ariyah itu pada umumnya adalah hidup pada apa? Setelah kurun salasa, setelah abad ke-3 Hijriah. Ya, kecuali Imam Abu Hasan Asy'ari yang wafat 324 Hijriah, ya. Kalau itu waladhi asma ala madhab Ahmad ba'da ruju'i, yang di mana dia telah kembali ke madhab Ahmad setelah dia meninggalkan paham Mu'tazilah sebenarnya yang dia jelaskan dalam kitabnya Al-Ibana, ya. Kemudian juga sempat melewati pendapat Ibnu Qulab, memahami paham Ibnu Qulab. Kemudian setelah itu dia baru total memahami atau pindah ke madhab Imam Ahmad, ke madhab salaf. Taib. Hal tadi di zaman ini kafil tadi mafhum salaf. Nah, apakah cukup kalau orang sudah hidup di zaman yang 3 tadi? Ia hidup di masa sahabat, hidup masa tabi'in, hidup di masa atba' tabi'in. Arti semua orang yang hidup di masa itu dianggap salaf, walaupun dia berakidah menyimpang seperti di masa sahabat, di masa Ali sudah mulai muncul khawarij. Itu di masa sahabat juga. Apa mereka dianggap salaf? Nah, ini perlu dijelaskan. Ya, yang dimaksud ini bukan sekadar tahdid zamani, bukan sekadar pembatasan dari masa waktu, tetapi juga pemahaman. Jadi bukan sekadar pokoknya yang hidup dari zaman 300 ke bawah, ya 300 Hijriah ke bawah, 3 generasi itu dinamakan salaf, tidak mutlak seperti itu. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Apakah cukup dengan batasi zaman saja? Ya. Apabila kita menjelaskan bahwa masa salaf itu adalah dengan zamanian, yaitu cukup dengan masa saja, orang hidup dalam 3 masa tersebut, isti'nasan bil hadis awada fi ta'il qurun mutala, yang dimana kita berdasarkan, ya, berdalil kepada hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya 3 masa emas yang disebutkan dalam hadis puji Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Wali'ana nara min yadhkur salaf bi ismi la yakhruj an itar al-qarn thalatha kama takam fi kalam Dr. Khafaji. Baik. Fahal yu'tabar. Jadi sebenarnya yang disebutkan bahwa kebanyakan para ulama berpendapat bahwa istilah salaf itu adalah 3 masa emas tersebut, sebenarnya yang telah dinukil dari perkataan para ulama-ulama sebelumnya, di antara sebelumnya dijelaskan oleh Dr. Khafaji. Kemudian apakah setiap orang yang hidup di masa itu disebut salaf yang harus diteladani? Ya, karena juga khawarij ada di masa sahabat, itu di akhir masa sahabat, di masa Ali bin Abi Thalib, bahkan ya di akhir masa Ali bin Abi Thalib, ya mereka ada khawarij di sana. Apakah setiap orang yang hidup di masa itu disebut ada salaf? Tentu tidak diragukan lagi jawaban tersebut bukan seperti itu. Tidak setiap orang yang hidup. Tapi yang dimaksud adalah ya karena di masa
akhir masa sahabat mulai muncul paham Al-Khawarij dan paham Qadariyah, juga paham Jabriyah, terakhir juga Murji'ah dan seterusnya, ya kan? Muncul di masa-masa akhir sahabat ada mulai paham-paham yang menyimpang muncul seperti Qadariyah dan Khawarij tersebut. Apakah mereka juga dianggap salah? Tentu tidak. Ya. Maka kita sebutkan di zaman Ali bin Thalib ada muncul Khawarij, kemudian di akhir-akhir juga muncul Qadariyah, ya. Dan juga di masa Ali bin Thalib muncul juga mazhab Syiah Rafidhah, ya, yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mengaku masuk Islam dan dia membuat makar di dalam Islam dengan mempura-pura membela Al-Bait, kemudian membuat paham-paham yang membuat pecah belah dalam agama ini, ya, yaitu paham Syiah Rafidhah. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib itu kan itu Khulafa'i Rasyidin yang keempat, ya, mulai muncul dua sekte yang jelas, itu Khawarij, ya, setelah terjadinya perang Siffin, kemudian setelah itu muncul namanya Firqah Syiah Rafidhah, ya. Kemudian di masa itu juga terakhir lahir lagi Firqah Zaidiyah dari kelompok-kelompok Syiah lainnya dan seterusnya, Ismailiyah, Qaramithah dan seterusnya. Kemudian juga di masa sahabat pada tahun 80 Hijriah juga muncul mazhab Qadariyah, yaitu Ma'bad al-Juhani. Berarti apakah mereka juga dianggap salaf? Tentu bukan pengertian salaf di situ, bukan maksud cukup hidup di masa itu, ya. Taib. Kemudian juga muncul bid'ah irja yang Murji'ah, ya, seperti Ghailan al-Dimashqi, yaitu yang wafat tahun 105 Hijriah. Wa fi najma qanut tajahum wal i'tizal, dan juga di dalam tiga masa itu muncul, ya, paham Jahmiyah dan paham Mu'tazilah. Nah, di masa itu hiduplah Al-Ja'd bin Dirham yang wafat 124 Hijriah, kemudian gurunya Jaham bin Safwan, Ustaz Jaham bin Safwan, dan kemudian setelah Jaham bin Safwan, ya, Ja'd bin Dirham lebih dahulu daripada Jaham bin Safwan yang wafat 128 Hijriah. Ya, ini adalah pentolan-pentolan dari mazhab Jahmiyah. Yang pertama yang mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu berlanjut dengan pemimpin Mu'tazilah, paham Mu'tazilah Wasil bin Atha, yaitu yang pencetus paham Mu'tazilah. Dengan ini menjadi jelas bahwa maksud tiga generasi, ya, asyafi salafus salih yuktanabi, yaitu salafus salih yang jadi panutan umat, ya, kama asyafi ashabul ahwa, dan juga di masa itu ada hidup juga para tokoh ahlul bid'ah, ya, dan pentolan-pentolan mereka, ya. Kemudian, ya, laisa sabaqa zamani kafiyan. Idzan dari sini baru terlihat bahwa tidak cukup menjadi pengertian salaf itu sekedar masa, ya, dalam maksud dari pengertian salaf itu. Taballa budda ayudafu ila hadas sabaqas zamani muwafaqatul ra'il kitab wa sunnah nassan wa ruhan. Jadi orang yang memahami agama sesuai dengan pemahaman sahabat, ya, dalam tiga masa itu yang disebut salaf. Bukan maksudnya orang yang hidup dalam masa tiga generasi itu siapa saja, tidak. Tapi adalah yang benar-benar memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat, sebenarnya ditegaskan dalam hadis ma'ana alaihi ashabi Tarikatun Najiyah yang disebutkan dalam hadis Firaqul Ummah ataupun Taifatun Mansurah, ya, dimaksud adalah generasi yang memang, ya, bukan generasi yang menyimpang dari paham sahabat yang pernah lahir waktu itu di akhir masa sahabat, di masa Ali bin Abi Thalib, Khawarij ataupun Syiah Rafidhah, aliran Murji'ah, aliran Jahmiyah, Mu'tazilah, bukan itu yang maksud salaf. Yang dimaksud salaf tiga zaman, ya, secara zaman ditambah lagi dengan pengertian kelengkapan, yaitu harus mengikuti pahamnya para sahabat. Ya, tidak cukup dalam hidup dalam tiga masa tersebut. Tapi ayudafu ila hadzal sabaq zamani muwafaqatul ra'i, sesuainya pendapat mereka dengan Al-Qur'an dan Sunnah, baik nassan wa ruhan. Faman khalafa ra'i kitab wa sunnah falaysa bisalafiyin. Orang yang menyalahi pemahaman kitab dan sunnah bukanlah dia seorang salaf, sekalipun hidup di tengah-tengah para sahabat dan para tabi'in. Seperti yang hidup tengah mereka adalah Khawarij, Syiah Rafidhah, kemudian Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah dan lainnya. Karena itulah Imam Syafi'i ini, ya, menjelaskan dalam ta'rif atau pengertian salaf, madhab salaf adalah, ya, faqayyada salaf alladhi yuqtada bihi bi yakuna mimman syhida lahu bil imamah. Jadi beliau menyebutkan,
Yang disebut dengan salaf itu adalah orang yang menjadi panutan dalam beragama. Walam yurma bi bid'atin, dan tidak pernah dituduh dengan melakukan bid'ah. Ya, tidak pernah dinisbahkan kepada bid'ah. Ya. Maka beliau menjelaskan Imam Safarini, wal murad bi madhhabis salaf, yang dimaksud dengan madhhabis salaf kata Imam Safarini adalah maka analis sahabat kiram ridwanu alaihim, apa yang di atasnya para sahabat yang mulia, wa ayanu tabi'in lau bi'san, para tabi'in, wa atba'uhum dan tabi'in, wa imatuddin mimma syida lahu bil imamah, dan para ulama-ulama yang menjadi panutan, yang dianggap imam oleh para ulama, tentunya bukan orang awam ya. Wa arfa'adu masya'nihi fid din, terkenal bagaimana ilmunya yang tinggi, kebawakan pengamalan terhadap agama ini. Wa talaqan nas kalamahum khalafan anis salafin. Dia pendapatnya menjadi pegangan pendapat para ulama-ulama dan umat ya. Duna man yurumiya bi bid'atin, bukan orang yang dituduh berbuat bid'ah. Au syuhira bilaqab ghairu mardin, atau dia mendapat gelar yang tidak diredai, seperti khawarij, au rawafid, ya rafidah, wal qadariyah, al murji'ah, al jabariyah, wal jahmiyah, wal mu'tazilah, wal karamiyah, dan lain-lain sebagainya. Jadi maksud dari salaf itu adalah generasi termulia dalam mengamalkan agama ini dalam masa 3 abad itu. Dalam masa tingkatan generasi sahabat tabi'in dan para atba' tabi'in. Itulah pengertian salaf. Jadi pemahaman mereka menjadi standar untuk mengukur pemahaman kita pada hari ini. Siapa mereka yang benar-benar bisa disebut Ahlussunnah? Apabila akidahnya, amalan ibadahnya, dakwahnya, ya ilmunya mengikuti ilmu mereka, amalan mereka, dakwah mereka, akhlak mereka. Ya. Jadi berupaya menimba, memahami agama ini sesuai dengan paham mereka. Baik dalam pemahaman akidah, tauhid asma sifat, ataupun pemahaman masalah-masalah iman, atau pemahaman masalah kedudukan sahabat, dan lain sebagainya. Baik. Adapun orang-orang yang dituduh memiliki pemahaman bid'ah dan menyimpang, maka tidaklah dianggap sebagai ulama salaf yang menjadi panutan sekalipun hidup ya di masa mereka, di masa salaf ya. Laisa kullu salafin yuqtada bihi wa inna takunu al-qudwa wal uswa bi ulaika salaf al-akhyar. Bukan maksud setiap orang yang terdahulu dijadikan panutan, tapi yang maksud menjadi terdahulu yang dipanutan adalah para ulama-ulama yang memahami agama ini menjadi panutan maksudnya. Bukan setiap salaf orang terdahulu menjadi panutan, tapi maksudnya adalah setiap orang terdahulu yang memiliki pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat. Baik. Yang sifat dan keutamaan mereka seperti sahabat Nabi SAW, para ulama tabi'in dan para atba' tabi'in dari 3 masa emas yang dapat pujian dari Rasulullah SAW bil khairiyah ya, dalam ungkapan Rasulullah SAW ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa ya, sebaik generasi adalah masaku kata Rasulullah SAW, itu para sahabat, kemudian thumma alladhina lahum, kemudian generasi berikutnya atba' tabi'in, kemudian thumma alladhina lahum, kemudian setelahnya adalah atba' tabi'in. Alladhi urifa anhum at-tamasuk bis sunnah, yang mereka terkenal sangat berpegang teguh dengan sunnah. Dimaksud dengan sunnah ini bukan sekedar amalan-amalan tatawwu', amalan-amalan yang mustahabat, ya, tetapi juga maksud sunnah adalah pengertian berpegang dengan akidah mereka. Wal imamata fiha, mereka menjadi tokoh panutan dalam memegang sunnah tersebut. Wa istinabul bid'ah, sangat menjauhi bid'ah, ya. Wal hadaru wa tahdhir minha, memberi peringatan, ya, waspada dan memberi peringatan dari segala perbuatan bid'ah. Baik. Kemudian, ya, dan Allah telah memerintahkan kita. Nah, ini dalil-dalil nanti akan menyebutkan tentang wajibnya kita mentoladani para ulama salaf ini. Menjadikan mereka sebagai panutan kita dalam memahami, menjalankan agama yang mulia ini. Nah, ada sedikit perlu kita katakan. Kalau kita ingin mengetahui atau konsep atau keahlian ataupun istilahnya rumus-rumus sebuah kedisiplinan ilmu umpamanya. Kalau orang ingin mengerti ilmu kedokteran, tentu dia belajar kepada ahli kedokteran. Ya, yang dia diakui oleh ahli kedokteran sendiri.
Jangan pergi kepada orang yang mengaku sebagai dokter, apalagi dukun. Karena ada orang sekarang ini, ya, dalam ilmu keduniaan meminta ke spesialisasinya, meminta keahlian. Tapi dalam masalah agama, mereka tidak meminta keahlian di bidang itu. Buktinya apa? Banyak orang yang mempelajari Islam bukan kepada ulama, tapi belajar kepada orientalis. Makanya ketika pulang ke negerinya, kita belajar di barat sana tentang Islam, pulang ke Indonesia dimuat pemikiran-pemikiran aneh. Karena secara umum, penelitian-penelitian mereka itu berpedoman kepada landasan pemikiran orang orientalis, yang dasar pemikiran mereka orientalis itu adalah ingin mencari kelemahan Islam, dan dasarnya mereka itu tidak objektif di dalam membuat kesimpulan-kesimpulan penelitian mereka. Seperti Zuhair, ya, Goldzahir, dan berbagai tokoh-tokoh daripada orientalis. Maka oleh sebab itu kalau kita ahli dalam agama, ya belajar kepada ulama. Sebenarnya Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya para ulama kalau tidak paham agama ini. Bukan memasukkan hadis, menafsirkan ayat dengan konsep-konsep sosialisme, kapitalisme, pemahaman liberalisme, pluralisme, tidak akan ketemu. Makanya akhirnya terjadi perpecah belahan di tengah umat ini ketika memahami konsep-konsep itu tidak sesuai dengan pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Maka di dalam ilmu dunia saja, kita kalau mencari orang ahli komputer, berarti yang tamat di fakultas atau jurusan ahli komputer. Ya, jurusan komputer. Kenapa dalam masalah agama sekarang orang justru malah belajar Islam itu bukan kepada ulama, tapi kepada orang-orang barat. Ini menimbulkan kericuhan dalam pemikiran, kerancuan dalam pemikiran mereka. Maka tidak sedikit kita lihat aneh-aneh kesimpulan-kesimpulan yang lahir dari penelitian mereka, ya, dari konsep-konsep pemikiran mereka yang bertabrakan dengan pemahaman para ulama-ulama klasik. Karena memang ulama klasik itu adalah mempelajari Islam melalui buku-buku para ulama-ulama, ya, yang berpegang kepada pahamnya para sahabat. Nah, oleh sebab itu ketika kita mau belajar Islam, tentu belajar kepada pemahaman ulama yang mengikuti paham para sahabat yang telah kita jelaskan. Waktu belum. Baik. Sebenarnya di dalam, kalau seandainya ada orang umpamanya ya melakukan sebuah penelitian atau sebuah keahlian, contoh saya jadikan umpama keahlian dalam ilmu kesehatan kedokteran, dia beli buku-buku kedokteran, berbagai buku menjadi silabus, ya, di fakultas kedokteran dia beli, dia baca sendiri. Kemudian dia pahami konsep-konsep dia ditelaah sendiri oleh dia. Tentu tidak akan ketemu. Ya, karena harus dipelajari melalui orang yang ahli memahami rumus-rumus, teori-teori dan istilah-istilah itu. Demikian pula agama ini tidak bisa dipahami dengan konsep-konsep di luar konsep yang telah dijelaskan atau teori pemahaman yang telah dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW. Karena mereka yang telah menjelaskan, telah mendapat ya rekomendasi dan pujian dari Allah dan Rasulullah SAW tentang kebenaran pemahaman mereka terhadap agama ini. Baik, demikian pula kalau seandainya ada yang dalam ilmu dunia, bagaimana kalau ada orang mencoba memahami istilah-istilah kedokteran dan pemahaman dukun, tentu akan karancu. Nah, sekarang ada orang berusaha memahami Al-Quran dengan konsep memahami Taurat dan Injil, tentu akan rancu pemahaman terhadap hukum-hukum Islam. Baik, maka di sini kita lihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang memerintahkan agar umat Islam ini merujuk dalam memahami agama, dalam memahami hukum-hukum Islam kepada pemahaman para salafus soleh. Nah, ini di antara dalil ini sini sebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW adalah iktifa asarihim, mengikuti jalan melangkah mereka, mengikuti manhaj mereka. Maka Ibnu Qayyim menjadikan ayat tadi dalil, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Wa kullu minas sahaba munibun ila Allah. Dia mengatakan masing-masing dari setiap sahabat mereka adalah orang yang kembali kepada Allah. Wa yajibu ittiba'a sabilihi. Maka wajiblah ikuti jalan mereka, jalannya, wa aqwalihi, perkataannya, wa i'tiqadatihi, dan keyakinannya, min akbaris sabilihi, dan itu adalah jalan yang sangat besar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala meradai orang-orang yang mengikuti para sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka. Sebenarnya telah sering dibacakan ayat ini oleh para penceramah, para ustadz dan tokoh agama, yaitu
ayat 100 dari surah At-Taubah sangat jelas sekali Allah tegaskan. Was-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Generasi terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, di sini disebutkan generasi terdahulu dan orang yang mengikuti mereka. Generasi terdahulu terbagi dua, muhajirun dan ansar. Muhajirin dan ansar. Kemudian dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin. Bukan mengaku mengikuti tapi benar-benar diikuti dengan baik. Benar-benar diikuti dengan baik. Radhiyallahu anhu wa an. Allah reda kepada mereka, mereka akan reda kepada Allah. Wa adalahum jannatin. Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang agung kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikaitkan di sini ya, ingin mendapat keridhaan Allah, ingin mendapatkan surga, keberuntungan yang agung, ingin kekal dalam ke surga Allah, maka disebutkan sifat mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah as-sabiquna awwalun, kemudian walladzina tabauhum bi ihsanin, yaitu generasi utama dari umat ini, ya, kaum muhajirin ansar, kemudian orang yang mengikuti mereka, itulah mereka akan meraih keridhaan Allah, surganya Allah, kekal di dalamnya, kemudian mereka akan mendapat keberuntungan yang besar. Demikian pula sabda Rasulullah SAW menegaskan tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan manhajus salaf. Ya, tidak mengapa kita ulang penegasan masalah-masalah ini. Ya, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian pegang teguh sunahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Ya, umum Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian ulama masuk khulafa'ir rasyidin adalah sahabat seluruhnya. Ya. Kemudian termasuk dia pegang eratlah sunnah itu, sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat itu. Addu alaihi bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian. Para ulama memberikan faedah kenapa diisyaratkan untuk menggigit dengan geraham, karena berpegang teguh dengan sunnah itu akan menghadapi tantangan dan ujian cobaan, sehingga butuh untuk betul-betul ya dengan serius, dengan hati-hati memegangnya, bahkan sampai harus gigit dengan geraham. Buktinya adanya tantangan yang akan membuat kita bisa melepaskan sunnah itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, diperingatkan perkara yang akan membuat jauh dari manhajus salaf, dari sunnah Rasulullah SAW, sunnah para rasyidin adalah hati-hati terhadap perkara yang baru. Perkara yang baru maksudnya apa di sini? Baju baru, model baru, rumah baru, model angkutan, model alat transportasi, alat komunikasi. Sebenarnya dipahami oleh sebagian orang berhujah dengan pembaharuan alat komunikasi dan transportasi sebagai tidak adanya bid'ah, ya kan? Ini maka keliru. Yang dimaksud perkara yang baru, ya, dalam agama, persoalan agama, bukan urusan dunia, bukan urusan transportasi atau urusan alat-alat komunikasi, bukan itu maksudnya. Kalau hal itu Rasulullah menjelaskan, antum a'lamu umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Ini kata-kata kul di sini adalah umum, tidak ada pengecualiannya. Kalau seandainya butuh dikecualikan soal bid'ah hasanah, tentu akan ada pengecualian di sini. Tapi semua Rasulullah mengatakan kul. Orang-orang yang candu bid'ah berupaya membuat pengecualian dari hasil logika mereka sendiri. Fa inna kulla bid'ah muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Arti di sini adalah tantangan lawan dari mengikuti sunnah itu adalah melakukan bid'ah. Ya, oleh sebab itu harus waspada dengan pelaku-pelaku bid'ah, perbuatan bid'ah yang akan menjauhkan kita dari pegang teguh dari manhajus salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan ya setelah azan. Nanti kita akan nukil juga ungkapan para ulama yang lain atau para sahabat yang tentang memotivasi kita untuk berjalan di atas manhajus salaf. Allahu Akbar.
Waduh ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat sekaligus kajian pada malam hari ini dengan tema siapa itu ahli sunnah. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi yang bergabung bersama kami melalui Zoom tombol fitur angkat tangan. Bagi jamaah yang bertanya, kami persilakan. Ada Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup Ustaz, karena tidak ada pertanyaan yang masuk dan tidak ada yang jamaah yang ingin bertanya secara langsung, muhadarah kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Gimana? Putus nggak kedengaran?
Baik, demikian pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, karena ada gangguan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas tentang perkataan para sahabat. Kalau tadi adalah hanya berapa ayat dan hadis yang mengharuskan kita untuk berjalan di atas manhajus salaf. Demikian pula ungkapan para ulama-ulama mulai dari para sahabat dan para tabi'in atba' tabi'in. Nanti akan kita jelaskan tentang motivasi mereka pada kita untuk berjalan di atas manhajus salaf, berpegang teguh dengan penjelasan-penjelasan mereka terhadap agama yang mulia ini. Karena pemahaman-pemahaman setelah pemahaman salaf banyak bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang datang dari wal Islam, seperti ilmu filsafat dan ilmu al-kalam dan sebagainya, ataupun dimasuki oleh berbagai paham-paham yang sengaja ingin merusak pemahaman Islam, seperti paham Rafidah, Al-Qadariyah, Murji'ah, Al-Jahmiyah, dan seterusnya. Maka demi menyelamatkan kita dari berbagai bentuk pemahaman yang akan menjauhkan kita dari keyakinan yang benar, maka kita kembali kepada pemahaman salaf dalam menafsirkan ayat, dalam menafsirkan hadis atau menafsirkan hadis, sehingga kita selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami agama yang baik ini, yang mulia ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.